He wakes up at 5 o'clock every morning. She cleans her bed and prepares herself to pray. It takes about 15 minutes to pray. When she finishes her prayer, her mother asks her to help her in the kitchen. Her brother Agus also helps. He cleans the floor and waters the plant. Annie helps her mother cooks the breakfast. At 6:15, Annie takes a bath and dresses up. It's at 6:30 when Annie and Agus eat breakfast. They go to school by bus. Ya, oke. Lihat kalimat-kalimat di sini ya. Kira-kira kebanyakan polanya apa? Bangun, ya. Wakes up itu apa? Bangun. Kemudian berikutnya cleanse, membersihkan. Jadi bangun, membersihkan. Terus ini prepares, mempersiapkan. Takes, memerlukan. Kemudian finishes, menyelesaikan. Kemudian ask, meminta. Lalu berikutnya adalah apa? Help, membantu. Berikutnya cleanse, membersihkan. Kemudian waters, air. Ya. Kalau ada the, lihat ada the ya. Sesudah sebuah kata lalu berikutnya ada the, maka biasanya kata sebelumnya adalah diartikan Mencuci. Bukan. Kalau air berarti menyirami gitu ya. Menyirami tempatnya ya. Seperti I like the car berarti menyukai ya. He cleans the room berarti membersihkan. Jadi kalau ada the biasanya ini sebagai objek, maka ini adalah kata kerjanya di membersihkan tanaman, menulis surat, menyanyikan lagu ya, menunggu seseorang begitu ya. Kalau the berarti menunggu orang itu ya, misalnya wait for the person. Ya, lihat kalau ada her berarti biasanya ini juga menolong dia ya, mengambil bukunya ya. Helps her mother berarti menolong ibunya ya. Misalnya mengambil bukunya ya, take her books misalnya. Membeli rumahnya ya, misalnya buy her house, atau kalau Ani berarti Ani buys her house dan seterusnya. Kemudian ini ya, berikutnya cook, memasak karena ada the ya, memasak. Lalu berikutnya takes a bath, mandi ya. Ini sudah satu ungkapan. Takes a bath artinya mandi, take a rest artinya istirahat ya. Kemudian take a break, istirahat. Kemudian lalu berikutnya adalah eat, makan. Kemudian go, pergi ya. Berarti apa kesimpulannya? Hampir semua kalimat yang ada di sini menggunakan kata kerja. Kalau sudah menggunakan kata kerja biasanya polanya adalah subject verb begitu ya, yaitu Annie wakes. Subject verb yang berikutnya adalah she clean, subject verb ya. Bisa jadi ada objeknya, yaitu karena objeknya adalah her bed berarti membersihkan, tapi intinya adalah subject verb ya. Dia membersihkan. Kebetulan di sini ada yang dibersihkan berarti membersihkan tempat tidurnya, subject verb. Berikutnya adalah subject verb juga, yaitu prepares ya, menyiapkan. Kemudian berikutnya adalah verb juga, memerlukan. Bagaimana dengan to pray? Apakah itu kata kerja? Dia memerlukan 15 menit untuk
Sembahyang misalnya apakah kata kerja? Bukan, ya. Kenapa to pray tidak dikatakan kata kerja? Karena tidak bisa ditentukan tensesnya. Kalau sebelumnya kan coba lihat, wax ini kan berarti kebiasaan, tensesnya adalah present, ya, present simple, kebiasaan. Seperti hanya saya pergi ke sekolah tiap hari, dia membersihkan kamar mandi tiap sore, itu kan ada bisa ditentukan waktunya, ya. Waktunya adalah tiap hari, di sini adalah tiap jam 5 pagi. 5 o'clock kabarnya? Jam 5. Ya, kalau jam 6? 6 o'clock. Kalau jam rusak? O'clock. Ya, o'clock karena nggak bisa dipakai ya. Bahasa Inggris kan gampang ya. Jam 5, 5 o'clock. Jam 6, 6 o'clock. Jam rusak, o'clock. Kalau bahasa Inggris biasanya juga ada the kan? Kalau batang pisang apa? The? Tepuk. Ya. Kemudian kalau kelapa muda apa? The? Tiga. Nah, pintar ya. Itu bahasa Jawa ya, bukan bahasa Inggris. Jadi ini ya. Jadi 5 o'clock. Kemudian lihat di sini clean bisa tentukan nggak waktunya? Bisa, yaitu tiap hari atau kebiasaan membersihkan tempat tidur. Menyiapkan juga merupakan kebiasaan. Tapi kalau to pray hanya tambahan dari prepare ya, menyiapkan diri untuk ya. Tapi intinya adalah menyiapkannya yang bisa tentukan waktunya, yaitu mungkin tiap hari dan sebagainya. Kan bisa jadi menyiapkan untuk mandi, menyiapkan diri untuk sarapan, menyiapkan diri untuk ketemu teman-teman dan sebagainya. Mirip dengan ketika saya misalnya bentuk lampau, saya berhenti untuk merokok misalnya. Kata untuk merokok itu bukan kata kerja, tapi yang menunjukkan waktu adalah stopnya. Kalau bentuk lampau kan stop, ya kan? Ketika saya jalan-jalan, saya berhenti. Nah, itu yang menunjukkan waktu adalah stopnya. Adapun to smoke itu hanya tujuan berhenti untuk merokok. Jadi jangan lupa to help di sini juga tidak bisa tentukan tensesnya. Yang bisa menentukan tensesnya adalah ini, kebiasaannya adalah ibu meminta untuk membantunya di kitchen. Apa artinya kitchen? Dapur. Kalau ayam? Chicken. Ayam di dapur? Chicken in kitchen. Chicken in the kitchen. Ya. Coba yang cepat 10 kali. Chicken in the kitchen. 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 Ya, good ya. Ya, berikutnya ini semua subject verb. Ya, ini juga Agus help, subject verb. Tidak harus ada objek ya. Saya selalu membantu, itu sudah subject verb. Agus membantu juga subject verb. He clean juga subject verb. Kebetulan ada objeknya, yaitu the floor. Kemudian he water juga subject verb. Kemudian plan itu kebetulan ada objeknya, tapi intinya adalah subject verb. Ani help juga subject verb, kebetulan ada objeknya yaitu her mother. Ani cooks juga subject verb. Ani cooks the breakfast, kebetulan ada objeknya breakfast. Kemudian Ani takes a bath, itu juga subject verb yang merupakan kebiasaan Ani mandi. Kemudian Ani dresses juga subject verb, berpakaian. Kemudian Agus ate breakfast. Ya, Ani and Agus. Kenapa sini enggak pakai S? Karena Ani and Agus sama dengan they. Ya, ini enggak usah dipikirin di sini ya. Yang penting kalau kamu ngomong ya Ani and Agus ate, mau ingatnya ate ya ate, ingatnya ate ya ate gitu ya. Yang pokok muncul kata kerja ate. Nanti tinggal bentuknya. Kalau bentuk lampau ya ate atau tulisannya ya, ate breakfast yesterday. Kalau sedang berarti Ani and Agus are eating. Tidak usah dipikir are atau is. Ketika kamu ingat are ya lebih bagus, karena Ani and Agus are eating breakfast, berarti sedang. Jadi sini subject verb. Kalau akan, Ani and Agus will eat breakfast, berarti future tensesnya. Jadi subject verb tetap, cuma tensesnya bisa berbeda. Ani and Agus telah makan pagi. Ani and Agus have eaten. Ya, kamu ingatnya has ya udah has gitu ya. Karena itu hanya soal
they, kalau they berarti have eaten, telah makan pagi, ya. Kalau sedang ya, they are eating, Ani dan Agus are eating, gitu ya. Jadi intinya adalah subjek verb ini bisa kamu rubah, bisa kita rubah menjadi lebih dari 10 kalimat, ya. Misalnya telah, sedang, dan masih, ya berarti Ani dan Agus have been eating breakfast, maksudnya sekarang mungkin masih, ya. Atau ya misalnya have been doing homework, berarti telah dan masih sampai sekarang. Have been doing homework. Kalau telah, have done homework. Kalau akan, will do homework. Ya, kalau mengerjakannya lampau, Ani dan Agus did homework karena lampau. Ya, itu ya. Jadi bisa berubah tensinya. Will do homework. Will eat breakfast, gitu ya. They go ini juga present, ya. Pas, gitu ya. Jadi semua di sini bisa kita simpulkan semuanya menggunakan apa tadi? Subjek verb. Coba silakan dalam bahasa Indonesia buat kalimat yang subjek verb. Bahasa Indonesia dulu. Saya suka dia, saya benci dia, saya minum kopi tiap hari dan sebagainya. Silakan Indonesia dulu. 1. Saya makan ayam setiap hari. Inggrisnya. I eat chicken every day. Ya, begitu maksudnya. Itu berarti present, kebiasaan. Silakan itu diubah menjadi yang lain lagi, tenses yang lain. Apakah akan, apakah telah, apakah sedang, apakah lampau mungkin. Ya, silakan. Yang kamu bisa. Saya akan makan ayam besok. I will eat chicken tomorrow. Ya, gitu ya. Berarti future. Saya pokoknya tidak usah mengingat-ingat tensi, tapi ketika ingin mengatakan akan ya berarti will diikuti verb 1 karena rumus. Terus yang lain misalnya sedang, ya misalnya ada temanmu telepon. What's your name? Jundi. Yeah. Oke. Jundi, what are you doing? Terus kamu bilang, oh saya sedang makan ayam. What are you doing? I am chicken. Iya begitu. Berarti present continuous. Berarti tetap subjek verb. Ya. Terus temanmu nanya lagi, misalnya setelah berapa menit, are you eating chicken? Maksudnya still masih ya. Are you still eating chicken? Terus kamu jawabnya sudah. Saya sudah makan. Coba. Saya sudah makan ayamnya. I have eaten chicken. Ya gitu. Berarti subjek verb juga begitu ya. Cuma bedanya kalau tadi sedang berarti I am eating. Kalau telah I have eaten. Kemudian kalau akan I will eat misalnya besok. Kemudian kalau saya makan tiap hari berarti I eat chicken every day. Misalnya jam berapa kau makan ayam kemarin? What time did you eat chicken yesterday? Kamu jawabnya secara lengkap aja dulu. Oh saya makannya jam kemarin berarti jam 5 sore. I ate chicken at 5 o'clock yesterday atau 5 p.m. misalnya. Kalau jam 5 pagi ya 5 a.m. begitu ya. Jadi ternyata subjek verb, pola subjek verb itu bisa ada objeknya, tapi yang pokok subjek verb itu bisa berubah menjadi lebih dari 10 kalimat. Cuma kebetulan yang sini yang dipakai adalah subjek verb yang present ya. Berarti present sendiri bisa berubah menjadi apa? Present continuous. Contoh di sini lihat, cleans her bed ya, cleans her bed. Kalau ini kan present simple ya, yang tiap hari ya, yang kebiasaan. Kalau yang sedang, she is cleaning her bed now, misalnya sedang membersihkan tempat tidur sekarang. Berarti present continuous. Sekarang kalau yang present perfect, misalnya kamu ditanya, oh apakah dia sedang membersihkan tempat tidurnya? Oh tidak, dia sudah membersihkan. Sekarang maksudnya ya, dia sudah membersihkan tempat tidurnya. Coba, she has cleaned her bed. Jadi clean menjadi has clean, itu artinya telah.
Telah tapi sekarang ya, bukan telah yang lampau. Kalau telah yang lampau nanti had lagi. Kemudian sekarang ini dia masih dan sedang. Telah, masih dan sedang. Artinya apa? Posisinya masih dan sedang. Kira-kira gimana menjadi? She has been cleaning. She has been cleaning her bed. Artinya apa? Telah, sedang. Tinggal kamu boleh tambahi waktunya. Misalnya sekarang jam berapa? Jam 5 sore. Jam 5 kurang 10. Ya, katakanlah sekarang jam 5. Dia sekarang masih mengerjakan sejak jam 4. Berarti since tulisannya. Since 4 o'clock. Ya, since 4 p.m. Berarti apa? Dia telah, masih dan sedang. Gitu ya. Ulangi Inggrisnya. She has been cleaning her bed since 4 o'clock. Apa bedanya? Kalau ini clean, kalau yang masih sedang dan telah, masih dan sedang adalah has been cleaning, gitu ya. Atau kalau enggak sejak jam 4 ya selama 1 jam. Dalam pengertian selama berarti sekarang masih. Ulangi Inggrisnya. She has been cleaning her bed for 1 hour. Selama 1 jam. Sama seperti kamu tinggal sudah belajar di sini ya, di PKPM selama berapa? 3 tahun, hampir 3 tahun. Di sini. Berarti coba kamu inggriskan. I have been studying ya. I have been studying at PKPM Pancausaha. At PKPM Pancausaha. Selama dulu for 3 years. Berarti masih kan? Itu yang namanya present perfect continuous. Telah karena ada have, been telah, masih ya, telah dan masih karena ada have. Kemudian been studying. I have been studying at PKBM Pancausaha for 3 years. Kalau tahun berapa mulainya berarti? 2019. 19 ya. Oke, Inggriskan. I have been studying at PKBM Pancausaha since 2019. Ya, begitu ya. Berarti satu present bisa berubah menjadi 4. 1 present simple, 2 present continuous sedang ya. Misalnya what are you doing? I'm reading. What are you doing? I'm cooking. What are you doing? I'm eating. Kemudian present perfect continuous ya. Present perfect. Yang present perfect dulu. I have studied ya. I have studied at PKBM for 3 years. Dalam pengertian sudah. Berarti hari ini sudah selesai ya. Sudah ya, tapi bukan berarti sedang. Tapi kalau yang present perfect continuous telah, sedang dan masih. Kemudian yang future. Pakai ini. Mana sih? Ini yang clean. Dia akan membersihkan tempat tidurnya nanti malam. Inggris kan? She will clean her bed tonight. Ya, berarti akan. Jadi future simple ya. She will clean ya nanti malam. Kalau sedang jam 7 nanti malam dia akan sedang membersihkan akan membersihkan tempat tidurnya jam 7. Coba. She will be cleaning her bed at 7 tonight. Jadi misalnya ada teman mau datang misalnya she-nya ganti I ya, I will be. Coba. I will be cleaning my bed. Ya. At 7 tonight. Iya, jadi bisa diubah menjadi I will clean my bed. Coba yang I dulu. I will clean. I will clean my bed at 7 7 tonight. Berarti nanti akan ya. Kalau yang sedang I will be cleaning my bed at 7 tonight.
Berarti kalau kamu ditanya, siapa tadi namanya? Jundi. Jundi, Pak, saya boleh datang ke rumahmu nggak jam 7? Oh sorry, saya akan sedang. Itu contohnya. I'm sorry I can't meet you. I'm sorry I'm sorry, I can't meet you I can meet you because I will be cleaning cleaning my bed my bed at 7 tonight. Berarti istilahnya memang betul-betul akan karena ada will, dan sedang karena memang berlangsungnya nanti jam 7. Terus, so what time I can come to your house? Jadi saya bisa datang ke rumahmu jam berapa? Coba bilang jam 9 aja karena saya akan telah selesai membersihkan tempat tidur saya jam 9. Coba. What about at 9? Oke, coba bilang. What about 9 then? Oke. What about at 9? Because I Telah coba. Will will have cleaned cleaned. Kenapa cleaned? Karena have diikuti verb 3. Gitu ya. Coba. I will have cleaned. Coba ulangi. I Will have cleaned my bed my bed at 9 p.m. ya. Jadi please come at 9. It's okay, no problem. 9 p.m. Because I will have cleaned. Ya. I will have cleaned. Jadi dari I clean itu present, I will clean future. Kemudian I will have cleaned jadi future perfect. Jadi kalau mau datang jam 9 ya, karena selesainya jam 9. Ya, itu I will have ya. Gitu ya. Nanti ada will have been cleaning juga ada. Jadi tapi itu jarang dipakai gitu ya. Oke, good. Thank you. Jadi prinsipnya verb, subject verb itu bisa berubah lebih dari 10. Oh ya, yang lampau misalnya, coba ini diubah menjadi lampau. Dia membersihkan tempat tidurnya kemarin. She cleaned her bed yesterday. Berarti cleaned kemarin karena ya. Terus kalau seandainya ketika saya datang dia sedang membersihkan, coba. When I came she was cleaning her bed. Itu artinya apa? Sedang tapi lampau. Ya, when I came, ketika saya datang, dia sedang apa? Membersihkan tempat tidurnya, sedang lampau. Kalau sedang sekarang kan I'm. He's reading, I'm reading, she is cleaning ya. Seperti pada percakapan biasa. What are you doing? I am reading. What is he doing? He is reading. What is your father doing? Father is reading newspaper. What is your mother doing? Mother is cooking. Tapi kalau yang sedang lampau misalnya gini, when I came, she was cleaning ya. Ketika saya datang kan came-nya juga lampau toh. Yeah. Kemudian ketika saya datang dia sudah, ini namanya past continuous tadi ya. Kalau yang ini past perfect. Ketika saya datang dia sudah membersihkan tempat tidurnya, coba. When I came she had cleaned